Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks berita. Kemarin kita sudah belajar tentang apa isi berita yang ada 5W plus 1H. Hari ini kita akan belajar struktur. Seperti yang kalian tahu, di teks berita, di setiap teks itu selalu ada yang namanya ada pengertian teks, lalu ada ciri-ciri teks, lalu ada struktur teks, dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks tersebut. Begitu pula dengan teks berita ini. Di teks berita ada juga yang namanya struktur teks berita. Oke, di teks berita yang paling utama itu ada struktur yang pertama adalah judul berita. Judul berita. Nanti akan saya jelaskan bagaimana contoh judul berita. Yang kedua adalah kepala berita. Selanjutnya tubuh berita. Lalu ekor berita. Dan yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita ini bisa di awal, bisa di akhir. Saya beri contoh judul berita. Misalnya, para siswa SMP IT Darul Quran sulap sekolah menjadi taman bermain misalnya. Ini ngawur saja saya ya. Kalian cari contoh judul yang lebih baik karena saya ngawur. Lalu di kepala berita itu biasanya adalah bisa dinamakan sebagai kalimat pokoknya, kalimat utamanya. Misalnya para siswa membangun kecintaan terhadap sekolah agar menyenangkan dengan membuat taman bermain di sekolah. Misalnya seperti itu. Ini adalah headline-nya, ini adalah kepala beritanya. Di sini sudah kita temui bahwa di sini apa yang diberitakan di dalam berita tersebut, yaitu para siswa membangun kecintaan terhadap sekolah agar menyenangkan dengan membuat taman bermain di sekolah. Itu adalah kalimat utamanya. Lalu kalau kita lanjut ke tubuh berita, kita bisa langsung ke awalnya, atau kita tubuh berita itu adalah menceritakan tentang siapa, tentang kapan, di mana berita terjadi dan seterusnya. Misalnya saya tulis di sini adalah awalnya siswa merasa sekolah sangat monoton. Kalau yang belum tahu monoton itu lebih mudah disebut sebagai membosankan sajalah. Awalnya siswa merasa sekolah sangat membosankan, sehingga mereka mempunyai ide untuk membuat pembelajaran lebih menarik dengan membuat taman bermain. Misalnya seperti itu. Ini adalah tubuh berita. Lalu saya tadi menyebutkan ini adalah misalnya ini bisa berisi latar belakang, bisa berisi pertanyaan tentang siapa, di mana, kapan dan seterusnya. Saya bisa membuat tubuh berita yang selanjutnya dengan para siswa awalnya
Siswa merasa sekolah sangat monoton sehingga mereka punya ide untuk membuat pembelajaran lebih menarik dengan membuat taman bermain. Kita tambahkan pertanyaan kapan sekarang. Misalnya, kapan berita terjadi? Bulan Juli 2020 misalnya. 2020. Siswa mulai membuat rancangan didampingi guru untuk ide taman bermain ini. Misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Lalu ekor berita. Kita bisa di sini menambahkan apa yang namanya informasi yang sebenarnya tidak terlalu penting, atau informasi yang katakanlah bisa semakin khusus. Karena kemarin saya menjelaskan bahwa berita itu adalah piramida terbalik, yang mana setiap paragrafnya semakin ke bawah itu semakin khusus, yang dijelaskan itu semakin khusus. Misalnya ekor beritanya seperti ini. Ide siswa sangat didukung oleh pihak sekolah. Bukan hanya itu, misalnya seperti itu. Bukan hanya itu, ide ini juga mendapat apresiasi dari Bupati Malang misalnya. Apresiasi tersebut berbentuk bantuan dana yang memadai. Memadai. Nah, ini yang namanya ekor berita. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa setiap paragraf, semakin lama paragraf berita itu akan semakin khusus. Jadi yang disampaikan di awal, kita tahu di sini yang disampaikan di awal adalah sangat umum. Para siswa membangun kecintaan terhadap sekolah agar menyenangkan dengan membuat taman bermain di sekolah. Semakin ke bawah, itu semakin khusus. Di tubuh berita, awalnya siswa merasa sekolah dan seterusnya. Terus ekor beritanya, ide siswa sangat didukung oleh pihak sekolah. Bukan hanya itu, ide ini juga mendapat apresiasi dari Bupati Malang dan seterusnya. Sampai akhirnya berita selesai. Terus yang terakhir adalah sumber berita. Misalnya Malang, kompas.com. Ini adalah sumber beritanya. Jadi di mana beritanya dipost, di mana berita itu dibagikan, di mana tempat berita itu didapatkan. Jadi itu yang namanya sumber berita. Sampai sini menurut saya sangat mudah. Akan saya ulang. Struktur teks berita. Yang pertama adalah judul berita. Ada judul berita, ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor berita, ada sumber berita. Akan saya ulang apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang segitiga terbalik. Lagi-lagi kembali ke segitiga terbalik. Oke, segitiga terbalik. Segitiga terbalik. Oke. Nah, apa yang ada di sini? Bayangkan ini adalah ada 3 bagian. Jadi seperti ini. Ada 3 bagian seperti ini. Oh, kok nggak kelihatan? Bentar. Nah, ada bagian ini juga. Ada bagian ini. Nah, dibagi menjadi 3 seperti ini misalnya. Yang di sini ini namanya adalah kepala berita. Di sini tempatnya sangat umum. Jadi di sini informasinya sangat umum. Kepala berita namanya. Ke sini adalah tubuh berita, yang mana semakin khusus menceritakan siapa, menceritakan di mana dan segala macam. Dan sampai ke bawah ini adalah ekor berita. Jadi sebenarnya strukturnya secara umum itu cuma ada 3. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Kenapa di sini saya tulis judul berita dan juga sumber berita? Saya masukkan ke dalam struktur karena
berita itu harus ada judulnya. Pasti semua karangan harus mempunyai judul. Terus yang paling penting dalam berita adalah siapa yang menulis atau bukan siapa yang menulis, lebih tepat sumbernya dari mana. Berita ini sumbernya dari mana. Di sini kan saya tulis kompas.com, seperti itu. Cukup mudah dan saya pikir tidak ada masalah dengan struktur teks berita. Apabila ada penjelasan saya yang menurut kalian membingungkan, kalian boleh menanyakannya langsung. Oh iya, satu lagi, untuk materi ini tolong dicatat di buku kalian masing-masing agar nanti bisa menjadi catatan untuk kalian dan bisa dikumpulkan ke saya. Oke, saya pikir untuk hari ini cukup sekian materi dari saya tentang struktur berita. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.